kembali di channel saya Bidanko Official. Nah, masa subur itu sangat penting sekali ya untuk para pasangan yang lagi program hamil. Nah, untuk mengetahui masa subur itu kadang sangat sulit ya, terutama bagi mereka atau perempuan yang sangat susah mennya tidak teratur dan susah untuk menentukan kapan masa subur itu terjadi. Nah, masa subur atau ovulasi yaitu saat indung telur melepaskan sel telur ke tuba falopi, saluran tuba falopi. Nah, sehingga telur ini siap dibuahi oleh sperma. Nah, disitulah saatnya bisa sekali untuk berhubungan seksual untuk pasangan suami istri. Nah, tetapi kadang-kadang sangat sulit terjadi ya. Si wanita kadang-kadang tidak tahu kapan masa suburnya dan sangat susah menentukannya. Nah, di sini solusinya banyak sekali metodenya. Nah, yang akan saya bahas hari ini mengenai cara mengecek masa subur, yaitu pakai alat tes masa subur. Nah, itu ya. Nah, mungkin ini solusi bagi yang pasangan yang susah menentukan masa suburnya sendiri, khususnya wanita ya. Nah, yang pertama yaitu mengenai ovulation test. Nah, ini adalah alat tes masa subur yang biasanya ada di jualan di pasaran. Ovulation test ini sangat mudah sekali ya digunakan untuk pasangan suami istri, sehingga alat ini sangat mudah menentukan hormon agar bisa mendeteksi masa suburnya, apakah dia masih subur atau akan menjelang masa subur. Alat tes masa subur ini atau ovulation test pack, yaitu Anda dan pasangan hanya meneteskan urin si wanita tadi itu ke dalam alat tes ini. Nah, sehingga alat tes ini bisa langsung mendeteksi perubahan hormon dalam urin. Nah, ini sangat mudah sekali ya. Jika produksi hormon ini mengalami peningkatan, nih, jika sudah diteteskan tadi ke dalam urin yang sudah diteteskan ke dalam alat ini. Nah, jika terjadi peningkatan hormon, di situ kan ada dijelaskan tuh juga produksi hormon LH atau luteinizing hormone LH ya, mengalami peningkatan, berarti masa ovulasi akan segera tiba. Dan inilah waktu terbaik untuk melakukan hubungan seksual untuk Anda dan pasangan Anda. Nah, ini sangat praktis sekali ya kalau menurut saya bagi para wanita yang mungkin kurang paham juga ya masa suburnya kapan, meskipun mainnya teratur. Nah, untuk yang mainnya teratur, masa subur itu biasa terjadi 10 sampai 14 hari sebelum haid pertama ya. Nah, ini khususnya yang biasanya siklus menstruasi wanita yang per 28 hari. Nah, jika menstruasinya tidak teratur, nah sangat cocok sekali ya pakai metode ini atau alat ini untuk mengetes alat masa subur Anda. Nah, alat ini sangat terbilang efektif ya untuk masa subur wanita. Hanya dalam sekali pakai, tapi ya berarti kalau udah sekali pakai jangan dipakai lagi gitu ya Bun ya. Nah, yang kedua, Bunda juga sama pasangan bisa mengukurnya dengan pengukuran suhu basal. Nah, ini pengukuran suhu basal ini seperti alami ya. Suhu basal itu yaitu suhu saat kita sebelum beraktivitas. Suhu sebelum kita misalnya bangun tidur pagi, kita belum beraktivitas, itu ya yang dibilang suhu basal. Nah, cara untuk menentukan masa ovulasi dengan pengukuran suhu basal ini yaitu dengan melakukan suhu tubuh basal ibu atau bunda. Suhu basal sendiri merupakan suhu tubuh selagi kita istirahat. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, selagi kita istirahat sebelum kita melakukan aktivitas. Nah, pengukuran suhu basal dapat dilakukan menggunakan termometer. Nah, Bunda bisa beli termometer di apotik atau di toko terdekat. Biasa kan ada tuh termometer biasa tuh yang biasa kita pakai biasa. Nah, yang telah dilengkapi pengukuran khusus. Nah, kalau bisa baiknya lagi termometernya beli termometer yang memang sudah dilengkapi dengan pengukuran khusus, seperti nggak hanya suhu badan biasa kan. Ada dua pengukuran, ada suhu badan biasa dan suhu tubuh basal. Nah, itu maksudnya. Gunakan termometer ini sebelum bangun tidur. Nah, sebelum bangun dari tempat tidur, sebelum bangun beraktivitas, itu maksudnya.
Biasanya normalnya suhu wanita yang tidak lagi berovulasi atau tidak mengalami masa subur berkisar sekitar 36,2 sampai 36,5 derajat Celcius ya. Nah, itu maksudnya suhu benar-benar suhu kita dalam tubuh biasa ya, tidak mengalami masa ovulasi. Nah, sedangkan saat mengalami ovulasi atau masa subur, suhu wanita itu lebih meningkat ya, suhu badannya. Biasanya berkisar 0,5 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius. Nah, di situ dari suhu tubuh normal, hal ini disebabkan oleh hormon progesteron. Nah, di situ bunda semua bisa ya berhubungan dengan suami pas mengalami peningkatan suhu basal tubuh. Nah, untuk mendapatkan hasil yang akurat, lakukan pengukuran suhu tubuh basal setiap hari ya dalam siklus menstruasi penuh. Nah, dari sejak haid pertama sampai haid bulan berikutnya, itu ya maksudnya kita periksa terus suhu basal tubuh. Yang ketiga yaitu lender serviks. Selain kedua alat tes sana tuh, lender serviks juga bisa ya untuk menentukan masa ovulasi atau masa subur. Nah, cuman kadang metode menentukannya dengan lender serviks ini agak susah ya menurut saya, karena sebagian kita itu kan tidak mengerti ya mana yang lendir serviks, mana yang keputihan. Biasa kan banyak keputihannya. Nah, kalau metode lender serviks ini lendirnya tuh seperti kayak carian putih ya, bukan keputihannya, itu ya bedanya ya. Nah, dia tuh kalau diginikan tuh agak lendirnya kita ginikan nggak putus dia lendir serviksnya tuh. Nah, disitulah masa tubuh kita tuh lagi mengalami masa subur. Nah, itu ya bunda-bunda ya bisa menentukannya. Ini yang metode yang ketiga. Yang sedangkan pengaruhnya juga untuk program hamil ada banyak macam ya, gangguan kesehatan yang mempengaruhi kesuburan wanita. Nah, ini menurut saya sangat penting sekali juga ya, meski sedang pada masa subur, ada beberapa faktor juga yang dapat berperan besar dalam mempengaruhi masa subur. Nah, ini berhubungan dengan kebiasaan hidup sehat. Yang pertama itu gaya hidup yang tidak sehat. Contohnya misalnya dia pernah merokok atau sedang merokok. Nah, itu dibuang ya kebiasaan seperti itu, karena itu bisa mempengaruhi program hamil Anda dan pasangan Anda. Ini khususnya wanita ya. Yang kedua yaitu masalah gizi seperti obesitas atau terlalu kurus atau malnutrisi. Nah, ini makan makanan yang sehat yang bisa meningkatkan gizi Anda, khususnya sistem reproduksi ya. Ini udah pernah saya jelaskan ya di video yang minggu kemarin ya. Bisa Anda tonton nanti ya. Yang ketiga yaitu mengalami stres. Nah, ini stres ini sangat penting sekali. Kita harus bisa mengontrol pikiran kita biar apapun itu tidak stres ya, karena proses program hamil ini sangat dipengaruhi sekali oleh tingkat kesetresan pemikiran kita, karena berhubungan semua dengan hormon-hormon kehamilan. Nah, selain itu menderita endometriosis. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan juga, silahkan tonton di video yang sesudahnya. Menderita penyumbatan atau kerusakan saluran indung telur yang biasanya disebabkan oleh penyakit radang panggul. Nah, ini udah juga saya jelaskan ya. Jadi bisa tonton di video yang sudah saya upload. Nah, selanjutnya untuk mengetahui secara pasti bunda mengalami masa subur atau tidak, segera periksakan diri ke dokter. Nah, lebih spesifiknya periksakan dokter kalau belum mengerti dengan penjelasan ini. Nah, itu sangat penting sekali ya, karena saya sangat yakin dokter atau tenaga kesehatan lainnya atau bidan lainnya bisa membantu bunda sama pasangan Anda untuk mengetahui masa subur yang paling tepat di mana untuk melakukan hubungan seksual. Nah, mudah-mudahan informasi yang singkat ini meskipun nggak terlalu jelas cara bahasa dan gayanya bisa membantu bunda-bunda di sana ya yang lagi mengharapkan omongan. Nah, semoga bisa bermanfaat.
Sekian dan terima kasih.